Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Dan Abah tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudaraku. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Proses Perjalanan Manusia Terpilih Satria Piningit. Sebenarnya dulu sudah pernah Abah bahas di video terdahulu, karena kemunculannya sampai saat ini belum diketahui kapan dan di mana akan munculnya. Tapi melihat isyarah yang Abah dapatkan dalam tapakur, dengan banyaknya bencana dan berita gempa hampir tiap hari di negara manapun, termasuk negara kita yang tercinta. Tapi yang akan Abah bahas tidak masalah bencana alamnya, tetapi sesuai yang Abah berikan judul Proses Perjalanan Manusia Terpilih Satria Piningit. Apapun sebutannya, karena banyaknya gelar yang beliau sandang, tentu cukup Abah katakan di sini sebagai manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu Abah garis bawahi, beliau bukanlah terpilih dari hasil pemilihan manusia, karena tidak sedikit yang mengaitkan dengan sosok anak muda yang sedang naik daun menjadi orang hebat, masih muda sudah menjadi pejabat yang terpenting di saat ini. Tentu kita beda dalam pandangan, sah-sah saja dari sudut keilmuan masing-masing. Kenapa Abah katakan tidak? Karena sang sosok yang terpilih bukan dari kalangan yang berkelimang kekayaan, tapi mereka kebanyakan dari orang-orang yang terpilih. Begitu banyaknya ujian mengenai kehidupan, Abah katakan banyak penderitaan daripada kesenangan. Dan sosok yang terpilih ini tidak ada keinginan atau ambisi untuk menjadi yang terpilih. Maka nantinya takal diketahui orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk, beliau dipaksa untuk mengakui. Dan sosok yang terpilih tidak mungkin ikut pemilihan itu. Pandangan mata batin Abah dalam tapakur. Tentunya sosok yang terpilih mempunyai suatu perjalanan secara dohir maupun batin. Di sini Abah berusaha membuka tabir, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa atas kekuasaannya, atas yang ada di bumi dan di langit beserta isinya. Dan Maha Kehendak, tak Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan atas kehendaknya, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Sang sosok yang terpilih tentunya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan, walaupun sang sosok yang terpilih tidak menyadari sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak satupun manusia mengetahui skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidupnya. Tentu mengalami peristiwa-peristiwa atau kejadian di luar nalar atau akal pemikiran manusia. Abah pernah katakan bahwa beliau sosok yang terpilih berkedaton dua, antara Jawa dan Mekah. Tentunya kita berpikir, kenapa Jawa bukan daerah lain? Dikarenakan kisah tentang sosok yang terpilih adanya di Pulau Jawa. Sebetulnya Pulau Jawa masih menyatu dengan pulau-pulau yang lainnya seperti Sumatera. Dulu dikatakan dengan Jawa Dwipa, kemudian terpisah sehingga Jawa dan Sumatera tidak tersambung. Sedangkan sekarang disebut sebagai Nusantara. Begitu juga tentang sang sosok yang terpilih nanti dari Nusantara, bukan dari suatu daerah. Yang jelas sosok yang terpilih, beliau mengalami dua perjalanan, Jawa dan secara agama Islam, yang dikenal dengan berkedaton dua antara Jawa dan Mekah.
Begitu juga sang sosok, beliau adalah darah keturunan para raja terdahulu, dan beliau tidak mengetahui bahwa dirinya ada keturunan raja-raja di Jawa. Juga secara agama Islam yang berkali-kali Abah katakan di video yang terdahulu, beliau masih ada silsilah keturunan dari junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, cucunya dari Hasan atau Husain. Di sini Abah tidak mengetahui secara jelas apakah dari Hasan atau Husain, dari anaknya Rasulullah SAW, Fatimah, dari garis ibunya. Sedangkan di Nusantara ada yang berbagai kepulauan, hanya Sumatera Barat yang memakai jalur ibu. Dari asal katanya, istilah matrilineal terdiri dari kata matri yang artinya ibu dan lineal yang artinya garis, sehingga berarti garis ibu. Dalam keluarga Minang, seorang anak akan mengikuti suku sang ibu sehingga akan terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Karena sejarah sistem matrilineal suku Minangkabau disebut ada sejak zaman nenek moyang. Budaya matrilineal di Minangkabau berdasarkan cerita dari tokoh Minangkabau yang disampaikan secara turun-menurun. Berawal pada masa kepemimpinan Datuk Katumanggungan dan Datuk Pepatinan Sabatang di Minangkabau. Saat Panglima Perang Kerajaan Majapahit Aditya Warman berniat menyerang daerah Minangkabau karena tidak memiliki angkatan perang, kerajaan Minangkabau memang terkenal sebagai daerah yang cinta damai dan benar-benar berusaha untuk menghindari peperangan. Setelah mengatur siasat, akhirnya Datuk Katumanggungan memutuskan untuk tidak akan menyambut pasukan kerajaan dengan barisan prajurit, melainkan dengan keramahan. Selain itu, Panglima Kerajaan Majapahit Aditya Warman juga dipinang dan dijodohkan dengan adik kandungnya yang bernama Jamilah. Agar keturunan Putri Jamilah tetap menjadi Minangkabau dan mendapatkan warisan kerajaan, maka ditetapkan adat Batali Bacambuah yang langsung berubah struktur masyarakat Minangkabau. Yang dimaksud adat Batali Bacambuah mengubah aturan dari bapak mewariskan kepada anak menjadi harus diwariskan kepada keponakan, serta suku yang semula didapat dari bapak menjadi diturunkan dari pihak ibu dengan ketentuan baru, yaitu waris turun dari ibu bukan dari bapak. Maka keberadaan sosok Aditya Warman tak lebih dari raja transisi di kerajaan Minangkabau. Aditya Warman hanya akan menjabat hingga nanti lahir kemenakan dari keluarga adiknya, Putri Jamilah akan menjadi pewaris tahta sebenarnya. Cerita inilah yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau sebagai cikal bakal dari budaya matrilineal yang masih dianut hingga sampai saat ini. Jadi sebetulnya keturunan-keturunan dari kerajaan Majapahit juga ada di Minangkabau. Tidak hanya di Pulau Jawa yang kita yakini pada saat ini. Jadi dalam kesimpulan Abah, keturunan-keturunan para raja-raja Majapahit juga ada di Pulau Sumatera, dan sang sosok pewarisnya mewarisi darah raja-raja di Pulau Jawa di zaman dahulu. Beliau mewarisi nazab keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah sebagai garis ibu. Di Minangkabau dikenal dengan adat bersandi sara. Sara bersandi kitabullah. Maksudnya bahwa adat istiadat di Minangkabau berdasarkan agama, sedangkan sara bersandi kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Wallahu alam bisawab. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.